Nama Gibran Rakabuming Raka bisa menghadirkan guncangan dahsyat di dunia perpolitikan tanah air jika lolos dalam pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Wali kota Solo itu digadang gawang akan maju di Pilpres 2024 di tengah usaha mengubah batas minimum usia bakal calon presiden yang bisa maju. Saat ini masih ada dua bakal calon presiden yang belum menentukan siapa yang akan menjadi cawapres, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi pasangannya. Peluang Gibran maju sebagai bakal calon wakil presiden masih tergantung pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Seperti diketahui, sejumlah individu dan partai telah mengajukan peninjauan kembali soal batasan usia capres dan cawapres. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, batas usia minimal capres dan cawapres adalah 40 tahun. Sementara para penggugat meminta batas usia diturunkan menjadi 35 tahun. Sebagai catatan, Gibran akan genap berusia 35 tahun pada tanggal 1 Oktober tahun 2023. MK kabarnya sudah membuat keputusan dan tinggal mengumumkan. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menyebut, jika MK mengabulkan permohonan itu, maka nama Gibran paling berpotensi didorong maju sebagai bakal calon wakil presiden, bacawa pres, baik bagi Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Jika terjadi, hal itu akan menimbulkan gempa mahadahsyat yang mengubah konstelasi percaturan politik di Indonesia. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan, mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah. Ya, nah jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya, karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat, gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto, gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran, ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah, gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa, 35 tahun, itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo, ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD, lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga, atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik, atau Airlangga Hartarto. Baliho berukuran besar menampilkan wacana duet Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersanding dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Baliho besar yang terpampang di pusat kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Tepatnya baliho tersebut berada di perempatan Jalan Bandara Lamper KP, yang merupakan lokasi strategis di lokasi tersebut. Prabowo saat ini diusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR sebagai Baca Pres 2024. Sementara Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang akan dipasangkan dengan Capres PDIP Ganjar Pranowo. Adapun baliho berukuran 5x5 tersebut terpasang di papan iklan tepat di perempatan jalan menuju Bandara Komodo. Baliho Prabowo Subianto berpasangan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut menjadi perhatian publik, sebab terpasang di dekat traffic light kota Labuan Bajo.
Di bawah gambar Prabowo dan Gibran tertulis masyarakat NTT mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Menurut warga sekitar, baliho tersebut dipasang pada 3 hari lalu. Baliho tersebut dipasang sekitar saat subuh sehingga tak ada warga yang menyaksikannya. Diketahui baliho tersebut dipasang sekitar 3 hari yang lalu. Keterangan itu diungkapkan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Manggarai Barat Yosef Suhardi. Ia menyebut munculnya baliho Prabowo Gibran tersebut adalah hal biasa dalam politik. Apalagi Gibran adalah satu figur calon wakil presiden yang dilirik DPP Gerindra untuk mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, Gibran justru dikabarkan masuk dalam bursa cawapres untuk dipasangkan dengan capres dari partainya, yakni Ganjar Pranowo. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Saat ini ada 7 nama calon wakil presiden Ganjar Pranowo yang sebelumnya telah mengerucut 5 nama. 5 kelima kandidat tersebut adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terbaru Gibran masuk dalam bursa pendampingan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara AHY sudah tak lagi masuk dalam bursa. Mengenai hal tersebut, Gibran tak ingin berkomentar. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait dirinya yang digadang-gadang menjadi pendamping Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ia pun menolak halus terkait wacana tersebut. Gibran pun meminta lebih baik yang menjadi cawapres adalah orang-orang yang lebih senior daripada dirinya. Hal itu diungkapkan oleh Gibran saat ditemui di kantornya pada Jumat 18 Agustus 2023. Ia justru merasa Ganjar Pranowo akan menanggung kekalahan apabila dipasangkan dengan dirinya. Menurutnya masih banyak kandidat yang lebih senior yang layak untuk dipertimbangkan menjadi pendamping Ganjar. Gibran pun menambahkan bahwa dirinya belum cukup umur untuk maju menjadi cawapres. Diketahui bahwa wacana Gibran yang akan mendampingi Ganjar datang dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Terkait dengan hal tersebut, Gibran mengaku belum mengetahui terkait kabar itu. Diketahui bahwa Puan menyebut bahwa pihaknya akan mempertimbangkan Gibran sebagai calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Puan menyebut partainya sangat mencermati dinamika yang muncul saat ini, di mana putra sulung Presiden Joko Widodo itu masuk sebagai radar cawapres di sejumlah lembaga survei. Namun Puan mengatakan akan mempertimbangkan Gibran jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi soal batas usia capres-cawapres, sehingga nantinya nama Gibran akan dibahas. DPD Pro Jokowi atau Projo Banten mengusulkan duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Dukungan ini merupakan hasil konverda DPD Projo Banten yang digelar di Kota Serang pada Sabtu 29 Juli lalu. Ketua DPD Projo Banten Zulhamedi mengatakan diskusi itu dilakukan oleh DPD dan DPC se-Banten. Projo Banten menilai Prabowo Subianto telah membuktikan kapasitas dan kapabilitasnya dalam pemerintahan melalui kerja-kerja sebagai Menteri Pertahanan sejak 2019, di mana keberanian, kualitas, komitmen, berikut dukungan rakyat terhadap Prabowo menjadi modal kuat untuk melanjutkan agenda-agenda kerakyatan dan legasi Presiden Jokowi. Untuk diketahui, LSI telah mengeluarkan hasil survei terbarunya pada Juli 2023. Dalam hasil survei, Gibran berada di urutan ke-6 dari 10 besar bursa cawapres. Gibran mengalahkan sejumlah tokoh nasional seperti Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan ex-Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Dengan demikian, Projo Banten meyakini hadirnya Prabowo dan Gibran dalam pemilu 2024 akan menghilangkan apatisme kaum muda terhadap politik. Alasan Projo Banten mendukung kedua tokoh itu karena Prabowo merupakan figur pemimpin yang mampu memberikan bimbingan, sementara Gibran adalah sosok pemuda energik harapan bangsa.
Projo Banten juga menyadari perlu menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi tentang syarat usia minimal Capres dan Cawapres. Meski demikian, harapan dan perjuangan menghasilkan pasangan pemimpin yang ideal pada Pilpres 2024 tidak boleh pupus. Selain mengusulkan pasangan Prabowo Gibran, Konferda Projo Banten juga membahas target politik dengan membahas secara detail mengenai tantangan zaman 2024 hingga 2024. Nama Gibran Rakabuming Raka bisa menghadirkan guncangan dahsyat di dunia perpolitikan tanah air jika lolos dalam pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Wali kota Solo itu digadang gawang akan maju di Pilpres 2024 di tengah usaha mengubah batas minimum usia bakal calon presiden yang bisa maju. Saat ini masih ada dua bakal calon presiden yang belum menentukan siapa yang akan menjadi cawapres, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi pasangannya. Peluang Gibran maju sebagai bakal calon wakil presiden masih tergantung pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Seperti diketahui, sejumlah individu dan partai telah mengajukan peninjauan kembali soal batasan usia Capres dan Cawapres. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, batas usia minimal Capres dan Cawapres adalah 40 tahun. Sementara para penggugat meminta batas usia diturunkan menjadi 35 tahun. Sebagai catatan, Gibran akan genap berusia 35 tahun pada tanggal 1 Oktober tahun 2023. MK kabarnya sudah membuat keputusan dan tinggal mengumumkan. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menyebut, jika MK mengabulkan permohonan itu, maka nama Gibran paling berpotensi didorong maju sebagai bakal calon wakil presiden, bacawa pres, baik bagi Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Jika terjadi, hal itu akan menimbulkan gempa mahadahsyat yang mengubah konstelasi percaturan politik di Indonesia. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan, mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah. Ya, nah jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya, karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat, gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto, gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran, ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah, gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD. Lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga, atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik, atau Airlangga Hartarto. Baliho berukuran besar menampilkan wacana duet Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersanding dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Baliho besar yang terpampang di pusat kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Tepatnya baliho tersebut berada di perempatan Jalan Bandara Lamper KP, yang merupakan lokasi strategis di lokasi tersebut. Prabowo saat ini diusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR sebagai Baca Pres 2024. Sementara Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang akan dipasangkan dengan Capres PDIP Ganjar Pranowo.
Adapun baliho berukuran 5x5 tersebut terpasang di papan iklan tepat di perempatan jalan menuju Bandara Komodo. Baliho Prabowo Subianto berpasangan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut menjadi perhatian publik, sebab terpasang di dekat traffic light Kota Labuan Bajo. Di bawah gambar Prabowo dan Gibran tertulis masyarakat NTT mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Menurut warga sekitar, baliho tersebut dipasang pada 3 hari lalu. Baliho tersebut dipasang sekitar saat subuh sehingga tak ada warga yang menyaksikannya. Diketahui baliho tersebut dipasang sekitar 3 hari yang lalu. Keterangan itu diungkapkan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Manggarai Barat Yosef Suhardi. Ia menyebut munculnya baliho Prabowo Gibran tersebut adalah hal biasa dalam politik. Apalagi Gibran adalah satu figur calon wakil presiden yang dilirik DPP Gerindra untuk mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, Gibran justru dikabarkan masuk dalam bursa cawapres untuk dipasangkan dengan capres dari partainya, yakni Ganjar Pranowo. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Saat ini ada 7 nama calon wakil presiden Ganjar Pranowo yang sebelumnya telah mengerucut 5 nama. 5 kandidat tersebut adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terbaru Gibran masuk dalam bursa pendampingan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara AHY sudah tak lagi masuk dalam bursa. Mengenai hal tersebut, Gibran tak ingin berkomentar. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait dirinya yang digadang-gadang menjadi pendamping Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ia pun menolak halus terkait wacana tersebut. Gibran pun meminta lebih baik yang menjadi cawapres adalah orang-orang yang lebih senior daripada dirinya. Hal itu diungkapkan oleh Gibran saat ditemui di kantornya pada Jumat 18 Agustus 2023. Ia justru merasa Ganjar Pranowo akan menanggung kekalahan apabila dipasangkan dengan dirinya. Menurutnya masih banyak kandidat yang lebih senior yang layak untuk dipertimbangkan menjadi pendamping Ganjar. Gibran pun menambahkan bahwa dirinya belum cukup umur untuk maju menjadi cawapres. Diketahui bahwa wacana Gibran yang akan mendampingi Ganjar datang dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Terkait dengan hal tersebut, Gibran mengaku belum mengetahui terkait kabar itu. Diketahui bahwa Puan menyebut bahwa pihaknya akan mempertimbangkan Gibran sebagai calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Puan menyebut partainya sangat mencermati dinamika yang muncul saat ini, di mana putra sulung Presiden Joko Widodo itu masuk sebagai radar cawapres di sejumlah lembaga survei. Namun Puan mengatakan akan mempertimbangkan Gibran jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi soal batas usia capres-cawapres, sehingga nantinya nama Gibran akan dibahas. DPD Pro Jokowi atau Projo Banten mengusulkan duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Dukungan ini merupakan hasil konverda DPD Projo Banten yang digelar di Kota Serang pada Sabtu 29 Juli lalu. Ketua DPD Projo Banten Zulhamedi mengatakan diskusi itu dilakukan oleh DPD dan DPC se-Banten. Projo Banten menilai Prabowo Subianto telah membuktikan kapasitas dan kapabilitasnya dalam pemerintahan melalui kerja-kerja sebagai Menteri Pertahanan sejak 2019, di mana keberanian, kualitas, komitmen, berikut dukungan rakyat terhadap Prabowo menjadi modal kuat untuk melanjutkan agenda-agenda kerakyatan dan legasi Presiden Jokowi. Untuk diketahui, LSI telah mengeluarkan hasil survei terbarunya pada Juli menghilangkan apatisme kaum muda terhadap politik. Alasan Projo Banten mendukung kedua tokoh itu karena Prabowo merupakan figur pemimpin yang mampu memberikan bimbingan, sementara Gibran adalah sosok pemuda energik harapan bangsa. Projo Banten juga menyadari perlu menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi tentang syarat usia minimal capres dan cawapres. Meski demikian, harapan dan perjuangan menghasilkan pasangan pemimpin yang ideal pada Pilpres 2024 tidak boleh pupus. Selain mengusulkan pasangan Prabowo Gibran, Konverda Projo Banten juga membahas target politik dengan membahas secara detail mengenai tantangan zaman 2024 hingga 2024.
Nama Gibran Rakabuming Raka bisa menghadirkan guncangan dahsyat di dunia perpolitikan tanah air jika lolos dalam pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Wali kota Solo itu digadang gawang akan maju di Pilpres 2024 di tengah usaha mengubah batas minimum usia bakal calon presiden yang bisa maju. Saat ini masih ada dua bakal calon presiden yang belum menentukan siapa yang akan menjadi cawapres, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi pasangannya. Peluang Gibran maju sebagai bakal calon wakil presiden masih tergantung pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Seperti diketahui, sejumlah individu dan partai telah mengajukan peninjauan kembali soal batasan usia capres dan cawapres. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, batas usia minimal capres dan cawapres adalah 40 tahun. Sementara para penggugat meminta batas usia diturunkan menjadi 35 tahun. Sebagai catatan, Gibran akan genap berusia 35 tahun pada tanggal 1 Oktober tahun 2023. MK kabarnya sudah membuat keputusan dan tinggal mengumumkan. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menyebut, jika MK mengabulkan permohonan itu, maka nama Gibran paling berpotensi didorong maju sebagai bakal calon wakil presiden, bacawa pres, baik bagi Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Jika terjadi, hal itu akan menimbulkan gempa mahadahsyat yang mengubah konstelasi percaturan politik di Indonesia. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran, ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD, lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga, atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik, atau Airlangga Hartarto. Baliho berukuran besar menampilkan wacana duet Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersanding dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Baliho besar yang terpampang di pusat kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Tepatnya baliho tersebut berada di perempatan Jalan Bandara Lamper KP, yang merupakan lokasi strategis di lokasi tersebut. Prabowo saat ini diusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR sebagai baca pres 2024. Sementara Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang akan dipasangkan dengan Capres PDIP Ganjar Pranowo. Adapun baliho berukuran 5x5 tersebut terpasang di papan iklan tepat di perempatan jalan menuju Bandara Komodo. Baliho Prabowo Subianto berpasangan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut menjadi perhatian publik, sebab terpasang di dekat traffic light kota Labuan Bajo.
Di bawah gambar Prabowo dan Gibran tertulis masyarakat NTT mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Menurut warga sekitar, baliho tersebut dipasang pada 3 hari lalu. Baliho tersebut dipasang sekitar saat subuh sehingga tak ada warga yang menyaksikannya. Diketahui baliho tersebut dipasang sekitar 3 hari yang lalu. Keterangan itu diungkapkan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Manggarai Barat Yosef Suhardi. Ia menyebut munculnya baliho Prabowo Gibran tersebut adalah hal biasa dalam politik. Apalagi Gibran adalah satu figur calon wakil presiden yang dilirik DPP Gerindra untuk mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, Gibran justru dikabarkan masuk dalam bursa cawapres untuk dipasangkan dengan capres dari partainya, yakni Ganjar Pranowo. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Saat ini ada 7 nama calon wakil presiden Ganjar Pranowo yang sebelumnya telah mengerucut 5 nama. 5 kelima kandidat tersebut adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terbaru Gibran masuk dalam bursa pendampingan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara AHY sudah tak lagi masuk dalam bursa. Mengenai hal tersebut, Gibran tak ingin berkomentar. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait dirinya yang digadang-gadang menjadi pendamping Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ia pun menolak halus terkait wacana tersebut. Gibran pun meminta lebih baik yang menjadi cawapres adalah orang-orang yang lebih senior daripada dirinya. Hal itu diungkapkan oleh Gibran saat ditemui di kantornya pada Jumat 18 Agustus 2023. Ia justru merasa Ganjar Pranowo akan menanggung kekalahan apabila dipasangkan dengan dirinya. Menurutnya masih banyak kandidat yang lebih senior yang layak untuk dipertimbangkan menjadi pendamping Ganjar. Gibran pun menambahkan bahwa dirinya belum cukup umur untuk maju menjadi cawapres. Diketahui bahwa wacana Gibran yang akan mendampingi Ganjar datang dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Terkait dengan hal tersebut, Gibran mengaku belum mengetahui terkait kabar itu. Diketahui bahwa Puan menyebut bahwa pihaknya akan mempertimbangkan Gibran sebagai calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Puan menyebut partainya sangat mencermati dinamika yang muncul saat ini, di mana putra sulung Presiden Joko Widodo itu masuk sebagai radar cawapres di sejumlah lembaga survei. Namun Puan mengatakan akan mempertimbangkan Gibran jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi soal batas usia capres-cawapres, sehingga nantinya nama Gibran akan dibahas. DPD Pro Jokowi atau Projo Banten mengusulkan duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Dukungan ini merupakan hasil konverda DPD Projo Banten yang digelar di Kota Serang pada Sabtu 29 Juli lalu. Ketua DPD Projo Banten Zulhamedi mengatakan diskusi itu dilakukan oleh DPD dan DPC se-Banten. Projo Banten menilai Prabowo Subianto telah membuktikan kapasitas dan kapabilitasnya dalam pemerintahan melalui kerja-kerja sebagai Menteri Pertahanan sejak 2019, di mana keberanian, kualitas, komitmen, berikut dukungan rakyat terhadap Prabowo menjadi modal kuat untuk melanjutkan agenda-agenda kerakyatan dan legasi Presiden Jokowi. Untuk diketahui, LSI telah mengeluarkan hasil survei terbarunya pada Juli 2023. Dalam hasil survei, Gibran berada di urutan ke-6 dari 10 besar bursa cawapres. Gibran mengalahkan sejumlah tokoh nasional seperti Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan ex-Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Dengan demikian, Projo Banten meyakini hadirnya Prabowo dan Gibran dalam pemilu 2024 akan menghilangkan apatisme kaum muda terhadap politik. Alasan Projo Banten mendukung kedua tokoh itu karena Prabowo merupakan figur pemimpin yang mampu memberikan bimbingan, sementara Gibran adalah sosok pemuda energik harapan bangsa.
Projo Banten juga menyadari perlu menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi tentang syarat usia minimal Capres dan Cawapres. Meski demikian, harapan dan perjuangan menghasilkan pasangan pemimpin yang ideal pada Pilpres 2024 tidak boleh pupus. Selain mengusulkan pasangan Prabowo Gibran, Konferda Projo Banten juga membahas target politik dengan membahas secara detail mengenai tantangan zaman 2024 hingga 2024. Nama Gibran Rakabuming Raka bisa menghadirkan guncangan dahsyat di dunia perpolitikan tanah air jika lolos dalam pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Wali kota Solo itu digadang gawang akan maju di Pilpres 2024 di tengah usaha mengubah batas minimum usia bakal calon presiden yang bisa maju. Saat ini masih ada dua bakal calon presiden yang belum menentukan siapa yang akan menjadi cawapres, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi pasangannya. Peluang Gibran maju sebagai bakal calon wakil presiden masih tergantung pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Seperti diketahui, sejumlah individu dan partai telah mengajukan peninjauan kembali soal batasan usia capres dan cawapres. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, batas usia minimal capres dan cawapres adalah 40 tahun. Sementara para penggugat meminta batas usia diturunkan menjadi 35 tahun. Sebagai catatan, Gibran akan genap berusia 35 tahun pada tanggal 1 Oktober tahun 2023. MK kabarnya sudah membuat keputusan dan tinggal mengumumkan. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menyebut, jika MK mengabulkan permohonan itu, maka nama Gibran paling berpotensi didorong maju sebagai bakal calon wakil presiden, bacawa pres, baik bagi Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Jika terjadi, hal itu akan menimbulkan gempa mahadahsyat yang mengubah konstelasi percaturan politik di Indonesia. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan, mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah. Ya, nah jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya, karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat, gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto, gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran, ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah, gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD, lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga, atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik, atau Airlangga Hartarto. Baliho berukuran besar menampilkan wacana duet Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersanding dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Baliho besar yang terpampang di pusat kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Tepatnya baliho tersebut berada di perempatan Jalan Bandara Lamper KP, yang merupakan lokasi strategis di lokasi tersebut. Prabowo saat ini diusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR sebagai Baca Pres 2024. Sementara Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang akan dipasangkan dengan Capres PDIP Ganjar Pranowo.
Adapun baliho berukuran 5x5 tersebut terpasang di papan iklan tepat di perempatan jalan menuju Bandara Komodo. Baliho Prabowo Subianto berpasangan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut menjadi perhatian publik, sebab terpasang di dekat traffic light Kota Labuan Bajo. Di bawah gambar Prabowo dan Gibran tertulis masyarakat NTT mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Menurut warga sekitar, baliho tersebut dipasang pada 3 hari lalu. Baliho tersebut dipasang sekitar saat subuh sehingga tak ada warga yang menyaksikannya. Diketahui baliho tersebut dipasang sekitar 3 hari yang lalu. Keterangan itu diungkapkan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Manggarai Barat Yosep Suhardi. Ia menyebut munculnya baliho Prabowo Gibran tersebut adalah hal biasa dalam politik. Apalagi Gibran adalah satu figur calon wakil presiden yang dilirik DPP Gerindra untuk mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, Gibran justru dikabarkan masuk dalam bursa cawapres untuk dipasangkan dengan capres dari partainya, yakni Ganjar Pranowo. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Saat ini ada 7 nama calon wakil presiden Ganjar Pranowo yang sebelumnya telah mengerucut 5 nama. 5 kelima kandidat tersebut adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terbaru Gibran masuk dalam bursa pendampingan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara AHY sudah tak lagi masuk dalam bursa. Mengenai hal tersebut, Gibran tak ingin berkomentar. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait dirinya yang digadang-gadang menjadi pendamping Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ia pun menolak halus terkait wacana tersebut. Gibran pun meminta lebih baik yang menjadi cawapres adalah orang-orang yang lebih senior daripada dirinya. Hal itu diungkapkan oleh Gibran saat ditemui di kantornya pada Jumat 18 Agustus 2023. Ia justru merasa Ganjar Pranowo akan menanggung kekalahan apabila dipasangkan dengan dirinya. Menurutnya masih banyak kandidat yang lebih senior yang layak untuk dipertimbangkan menjadi pendamping Ganjar. Gibran pun menambahkan bahwa dirinya belum cukup umur untuk maju menjadi cawapres. Diketahui bahwa wacana Gibran yang akan mendampingi Ganjar datang dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Terkait dengan hal tersebut, Gibran mengaku belum mengetahui terkait kabar itu. Diketahui bahwa Puan menyebut bahwa pihaknya akan mempertimbangkan Gibran sebagai calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Puan menyebut partainya sangat mencermati dinamika yang muncul saat ini, di mana putra sulung Presiden Joko Widodo itu masuk sebagai radar cawapres di sejumlah lembaga survei. Namun Puan mengatakan akan mempertimbangkan Gibran jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi soal batas usia capres-cawapres, sehingga nantinya nama Gibran akan dibahas. DPD Pro Jokowi atau Projo Banten mengusulkan duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Dukungan ini merupakan hasil konverda DPD Projo Banten yang digelar di Kota Serang pada Sabtu 29 Juli lalu. Ketua DPD Projo Banten Zulhamedi mengatakan diskusi itu dilakukan oleh DPD dan DPC se-Banten. Projo Banten menilai Prabowo Subianto telah membuktikan kapasitas dan kapabilitasnya dalam pemerintahan melalui kerja-kerja sebagai Menteri Pertahanan sejak 2019, di mana keberanian, kualitas, komitmen, berikut dukungan rakyat terhadap Prabowo menjadi modal kuat untuk melanjutkan agenda-agenda kerakyatan dan legasi Presiden Jokowi. Untuk diketahui, LSI telah mengeluarkan hasil survei terbarunya pada Juli 2023. Dalam hasil survei, Gibran berada di urutan ke-6 dari 10 besar bursa cawapres. Gibran mengalahkan sejumlah tokoh nasional seperti Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan ex-Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Dengan demikian, Projo Banten meyakini hadirnya Prabowo dan Gibran dalam pemilu 2024 akan menghilangkan apatisme kaum muda terhadap politik. Alasan Projo Banten mendukung kedua tokoh itu karena Prabowo merupakan figur pemimpin yang mampu memberikan bimbingan, sementara Gibran adalah sosok pemuda energik harapan bangsa.
Projo Banten juga menyadari perlu menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi tentang syarat usia minimal Capres dan Cawapres. Meski demikian, harapan dan perjuangan menghasilkan pasangan pemimpin yang ideal pada Pilpres 2024 tidak boleh pupus. Selain mengusulkan pasangan Prabowo Gibran, Konferda Projo Banten juga membahas target politik dengan membahas secara detail mengenai tantangan zaman 2024 hingga 2024. Nama Gibran Rakabuming Raka bisa menghadirkan guncangan dahsyat di dunia perpolitikan tanah air jika lolos dalam pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Wali kota Solo itu digadang gawang akan maju di Pilpres 2024 di tengah usaha mengubah batas minimum usia bakal calon presiden yang bisa maju. Saat ini masih ada dua bakal calon presiden yang belum menentukan siapa yang akan menjadi cawapres, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi pasangannya. Peluang Gibran maju sebagai bakal calon wakil presiden masih tergantung pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Seperti diketahui, sejumlah individu dan partai telah mengajukan peninjauan kembali soal batasan usia capres dan cawapres. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, batas usia minimal capres dan cawapres adalah 40 tahun. Sementara para penggugat meminta batas usia diturunkan menjadi 35 tahun. Sebagai catatan, Gibran akan genap berusia 35 tahun pada tanggal 1 Oktober tahun 2023. MK kabarnya sudah membuat keputusan dan tinggal mengumumkan. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menyebut, jika MK mengabulkan permohonan itu, maka nama Gibran paling berpotensi didorong maju sebagai bakal calon wakil presiden, bacawa pres, baik bagi Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Jika terjadi, hal itu akan menimbulkan gempa mahadahsyat yang mengubah konstelasi percaturan politik di Indonesia. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah, ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya. Karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran, ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD. Lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga, atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik, atau Airlangga Hartarto. Baliho berukuran besar menampilkan wacana duet Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersanding dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Baliho besar yang terpampang di pusat kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Tepatnya baliho tersebut berada di perempatan Jalan Bandara Lamper KP, yang merupakan lokasi strategis di lokasi tersebut. Prabowo saat ini diusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR sebagai Baca Pres 2024. Sementara Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang akan dipasangkan dengan Capres PDIP Ganjar Pranowo.
Adapun baliho berukuran 5x5 tersebut terpasang di papan iklan tepat di perempatan jalan menuju Bandara Komodo. Baliho Prabowo Subianto berpasangan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut menjadi perhatian publik, sebab terpasang di dekat traffic light Kota Labuan Bajo. Di bawah gambar Prabowo dan Gibran tertulis masyarakat NTT mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Menurut warga sekitar, baliho tersebut dipasang pada 3 hari lalu. Baliho tersebut dipasang sekitar saat subuh sehingga tak ada warga yang menyaksikannya. Diketahui baliho tersebut dipasang sekitar 3 hari yang lalu. Keterangan itu diungkapkan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Manggarai Barat Yosef Suhardi. Ia menyebut munculnya baliho Prabowo Gibran tersebut adalah hal biasa dalam politik. Apalagi Gibran adalah satu figur calon wakil presiden yang dilirik DPP Gerindra untuk mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, Gibran justru dikabarkan masuk dalam bursa cawapres untuk dipasangkan dengan capres dari partainya, yakni Ganjar Pranowo. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Saat ini ada 7 nama calon wakil presiden Ganjar Pranowo yang sebelumnya telah mengerucut 5 nama. 5 kelima kandidat tersebut adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terbaru Gibran masuk dalam bursa pendampingan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara AHY sudah tak lagi masuk dalam bursa. Mengenai hal tersebut, Gibran tak ingin berkomentar. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait dirinya yang digadang-gadang menjadi pendamping Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ia pun menolak halus terkait wacana tersebut. Gibran pun meminta lebih baik yang menjadi cawapres adalah orang-orang yang lebih senior daripada dirinya. Hal itu diungkapkan oleh Gibran saat ditemui di kantornya pada Jumat 18 Agustus 2023. Ia justru merasa Ganjar Pranowo akan menanggung kekalahan apabila dipasangkan dengan dirinya. Menurutnya masih banyak kandidat yang lebih senior yang layak untuk dipertimbangkan menjadi pendamping Ganjar. Gibran pun menambahkan bahwa dirinya belum cukup umur untuk maju menjadi cawapres. Diketahui bahwa wacana Gibran yang akan mendampingi Ganjar datang dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Terkait dengan hal tersebut, Gibran mengaku belum mengetahui terkait kabar itu. Diketahui bahwa Puan menyebut bahwa pihaknya akan mempertimbangkan Gibran sebagai calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Puan menyebut partainya sangat mencermati dinamika yang muncul saat ini, di mana putra sulung Presiden Joko Widodo itu masuk sebagai radar cawapres di sejumlah lembaga survei. Namun Puan mengatakan akan mempertimbangkan Gibran jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi soal batas usia capres-cawapres, sehingga nantinya nama Gibran akan dibahas. DPD Pro Jokowi atau Projo Banten mengusulkan duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Dukungan ini merupakan hasil konverda DPD Projo Banten yang digelar di Kota Serang pada Sabtu 29 Juli lalu. Ketua DPD Projo Banten Zulhamedi mengatakan diskusi itu dilakukan oleh DPD dan DPC se-Banten. Projo Banten menilai Prabowo Subianto telah membuktikan kapasitas dan kapabilitasnya dalam pemerintahan melalui kerja-kerja sebagai Menteri Pertahanan sejak 2019, di mana keberanian, kualitas, komitmen, berikut dukungan rakyat terhadap Prabowo menjadi modal kuat untuk melanjutkan agenda-agenda kerakyatan dan legasi Presiden Jokowi. Untuk diketahui, LSI telah mengeluarkan hasil survei terbarunya pada Juli 2023. Dalam hasil survei, Gibran berada di urutan ke-6 dari 10 besar bursa cawapres. Gibran mengalahkan sejumlah tokoh nasional seperti Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan ex-Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Dengan demikian, Projo Banten meyakini hadirnya Prabowo dan Gibran dalam pemilu 2024 akan menghilangkan apatisme kaum muda terhadap politik. Alasan Projo Banten mendukung kedua tokoh itu karena Prabowo merupakan figur pemimpin yang mampu memberikan bimbingan, sementara Gibran adalah sosok pemuda energik harapan bangsa.
Projo Banten juga menyadari perlu menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi tentang syarat usia minimal Capres dan Cawapres. Meski demikian, harapan dan perjuangan menghasilkan pasangan pemimpin yang ideal pada Pilpres 2024 tidak boleh pupus. Selain mengusulkan pasangan Prabowo Gibran, Konferda Projo Banten juga membahas target politik dengan membahas secara detail mengenai tantangan zaman 2024 hingga 2024. Nama Gibran Rakabuming Raka bisa menghadirkan guncangan dahsyat di dunia perpolitikan tanah air jika lolos dalam pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Wali kota Solo itu digadang gawang akan maju di Pilpres 2024 di tengah usaha mengubah batas minimum usia bakal calon presiden yang bisa maju. Saat ini masih ada dua bakal calon presiden yang belum menentukan siapa yang akan menjadi cawapres, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi pasangannya. Peluang Gibran maju sebagai bakal calon wakil presiden masih tergantung pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Seperti diketahui, sejumlah individu dan partai telah mengajukan peninjauan kembali soal batasan usia capres dan cawapres. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, batas usia minimal capres dan cawapres adalah 40 tahun. Sementara para penggugat meminta batas usia diturunkan menjadi 35 tahun. Sebagai catatan, Gibran akan genap berusia 35 tahun pada tanggal 1 Oktober tahun 2023. MK kabarnya sudah membuat keputusan dan tinggal mengumumkan. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menyebut, jika MK mengabulkan permohonan itu, maka nama Gibran paling berpotensi didorong maju sebagai bakal calon wakil presiden, bacawa pres, baik bagi Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Jika terjadi, hal itu akan menimbulkan gempa mahadahsyat yang mengubah konstelasi percaturan politik di Indonesia. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan, mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah. Ya. Nah, jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya, karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat, gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto, gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran, ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah, gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD. Lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga, atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik, atau Airlangga Hartarto. Baliho berukuran besar menampilkan wacana duet Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersanding dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Baliho besar yang terpampang di pusat kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Tepatnya baliho tersebut berada di perempatan Jalan Bandara Lamper KP, yang merupakan lokasi strategis di lokasi tersebut. Prabowo saat ini diusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR sebagai Baca Pres 2024. Sementara Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang akan dipasangkan dengan Capres PDIP Ganjar Pranowo.
Adapun baliho berukuran 5x5 tersebut terpasang di papan iklan tepat di perempatan jalan menuju Bandara Komodo. Baliho Prabowo Subianto berpasangan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut menjadi perhatian publik, sebab terpasang di dekat traffic light Kota Labuan Bajo. Di bawah gambar Prabowo dan Gibran tertulis masyarakat NTT mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Menurut warga sekitar, baliho tersebut dipasang pada 3 hari lalu. Baliho tersebut dipasang sekitar saat subuh sehingga tak ada warga yang menyaksikannya. Diketahui baliho tersebut dipasang sekitar 3 hari yang lalu. Keterangan itu diungkapkan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Manggarai Barat Yosef Suhardi. Ia menyebut munculnya baliho Prabowo Gibran tersebut adalah hal biasa dalam politik. Apalagi Gibran adalah satu figur calon wakil presiden yang dilirik DPP Gerindra untuk mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, Gibran justru dikabarkan masuk dalam bursa cawapres untuk dipasangkan dengan capres dari partainya, yakni Ganjar Pranowo. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Saat ini ada 7 nama calon wakil presiden Ganjar Pranowo yang sebelumnya telah mengerucut 5 nama. 5 kandidat tersebut adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terbaru Gibran masuk dalam bursa pendampingan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara AHY sudah tak lagi masuk dalam bursa. Mengenai hal tersebut, Gibran tak ingin berkomentar. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait dirinya yang digadang-gadang menjadi pendamping Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ia pun menolak halus terkait wacana tersebut. Gibran pun meminta lebih baik yang menjadi cawapres adalah orang-orang yang lebih senior daripada dirinya. Hal itu diungkapkan oleh Gibran saat ditemui di kantornya pada Jumat 18 Agustus 2023. Ia justru merasa Ganjar Pranowo akan menanggung kekalahan apabila dipasangkan dengan dirinya. Menurutnya masih banyak kandidat yang lebih senior yang layak untuk dipertimbangkan menjadi pendamping Ganjar. Gibran pun menambahkan bahwa dirinya belum cukup umur untuk maju menjadi cawapres. Diketahui bahwa wacana Gibran yang akan mendampingi Ganjar datang dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Terkait dengan hal tersebut, Gibran mengaku belum mengetahui terkait kabar itu. Diketahui bahwa Puan menyebut bahwa pihaknya akan mempertimbangkan Gibran sebagai calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Puan menyebut partainya sangat mencermati dinamika yang muncul saat ini, di mana putra sulung Presiden Joko Widodo itu masuk sebagai radar cawapres di sejumlah lembaga survei. Namun Puan mengatakan akan mempertimbangkan Gibran jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi soal batas usia capres-cawapres, sehingga nantinya nama Gibran akan dibahas. DPD Pro Jokowi atau Projo Banten mengusulkan duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Dukungan ini merupakan hasil konverda DPD Projo Banten yang digelar di Kota Serang pada Sabtu 29 Juli lalu. Ketua DPD Projo Banten Zulhamedi mengatakan diskusi itu dilakukan oleh DPD dan DPC se-Banten. Projo Banten menilai Prabowo Subianto telah membuktikan kapasitas dan kapabilitasnya dalam pemerintahan melalui kerja-kerja sebagai Menteri Pertahanan sejak 2019, di mana keberanian, kualitas, komitmen, berikut dukungan rakyat terhadap Prabowo menjadi modal kuat untuk melanjutkan agenda-agenda kerakyatan dan legasi Presiden Jokowi. Untuk diketahui, LSI telah mengeluarkan hasil survei terbarunya pada Juli 2023. Dalam hasil survei, Gibran berada di urutan ke-6 dari 10 besar bursa cawapres. Gibran mengalahkan sejumlah tokoh nasional seperti Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan ex-Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Dengan demikian, Projo Banten meyakini hadirnya Prabowo dan Gibran dalam pemilu 2024 akan menghilangkan apatisme kaum muda terhadap politik. Alasan Projo Banten mendukung kedua tokoh itu karena Prabowo merupakan figur pemimpin yang mampu memberikan bimbingan, sementara Gibran adalah sosok pemuda energik harapan bangsa.
Projo Banten juga menyadari perlu menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi tentang syarat usia minimal Capres dan Cawapres. Meski demikian, harapan dan perjuangan menghasilkan pasangan pemimpin yang ideal pada Pilpres 2024 tidak boleh pupus. Selain mengusulkan pasangan Prabowo Gibran, Konferda Projo Banten juga membahas target politik dengan membahas secara detail mengenai tantangan zaman 2024 hingga 2024. Nama Gibran Rakabuming Raka bisa menghadirkan guncangan dahsyat di dunia perpolitikan tanah air jika lolos dalam pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Wali kota Solo itu digadang gawang akan maju di Pilpres 2024 di tengah usaha mengubah batas minimum usia bakal calon presiden yang bisa maju. Saat ini masih ada dua bakal calon presiden yang belum menentukan siapa yang akan menjadi cawapres, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi pasangannya. Peluang Gibran maju sebagai bakal calon wakil presiden masih tergantung pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Seperti diketahui, sejumlah individu dan partai telah mengajukan peninjauan kembali soal batasan usia capres dan cawapres. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, batas usia minimal capres dan cawapres adalah 40 tahun. Sementara para penggugat meminta batas usia diturunkan menjadi 35 tahun. Sebagai catatan, Gibran akan genap berusia 35 tahun pada tanggal 1 Oktober tahun 2023. MK kabarnya sudah membuat keputusan dan tinggal mengumumkan. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menyebut, jika MK mengabulkan permohonan itu, maka nama Gibran paling berpotensi didorong maju sebagai bakal calon wakil presiden, bacawa pres, baik bagi Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Jika terjadi, hal itu akan menimbulkan gempa mahadahsyat yang mengubah konstelasi percaturan politik di Indonesia. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan, mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah. Ya, nah jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya, karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat, gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto, gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran, ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah, gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa, 35 tahun, itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo, ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD, lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga, atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik, atau Airlangga Hartarto. Baliho berukuran besar menampilkan wacana duet Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersanding dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Baliho besar yang terpampang di pusat kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Tepatnya baliho tersebut berada di perempatan Jalan Bandara Lamper KP, yang merupakan lokasi strategis di lokasi tersebut. Prabowo saat ini diusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR sebagai Baca Pres 2024. Sementara Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang akan dipasangkan dengan Capres PDIP Ganjar Pranowo.
Adapun baliho berukuran 5x5 tersebut terpasang di papan iklan tepat di perempatan jalan menuju Bandara Komodo. Baliho Prabowo Subianto berpasangan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut menjadi perhatian publik, sebab terpasang di dekat traffic light Kota Labuan Bajo. Di bawah gambar Prabowo dan Gibran tertulis masyarakat NTT mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Menurut warga sekitar, baliho tersebut dipasang pada 3 hari lalu. Baliho tersebut dipasang sekitar saat subuh sehingga tak ada warga yang menyaksikannya. Diketahui baliho tersebut dipasang sekitar 3 hari yang lalu. Keterangan itu diungkapkan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Manggarai Barat Yosef Suhardi. Ia menyebut munculnya baliho Prabowo Gibran tersebut adalah hal biasa dalam politik. Apalagi Gibran adalah satu figur calon wakil presiden yang dilirik DPP Gerindra untuk mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, Gibran justru dikabarkan masuk dalam bursa cawapres untuk dipasangkan dengan capres dari partainya, yakni Ganjar Pranowo. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Saat ini ada 7 nama calon wakil presiden Ganjar Pranowo yang sebelumnya telah mengerucut 5 nama. 5 kandidat tersebut adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terbaru Gibran masuk dalam bursa pendampingan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara AHY sudah tak lagi masuk dalam bursa. Mengenai hal tersebut, Gibran tak ingin berkomentar. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait dirinya yang digadang-gadang menjadi pendamping Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ia pun menolak halus terkait wacana tersebut. Gibran pun meminta lebih baik yang menjadi cawapres adalah orang-orang yang lebih senior daripada dirinya. Hal itu diungkapkan oleh Gibran saat ditemui di kantornya pada Jumat 18 Agustus 2023. Ia justru merasa Ganjar Pranowo akan menanggung kekalahan apabila dipasangkan dengan dirinya. Menurutnya masih banyak kandidat yang lebih senior yang layak untuk dipertimbangkan menjadi pendamping Ganjar. Gibran pun menambahkan bahwa dirinya belum cukup umur untuk maju menjadi cawapres. Diketahui bahwa wacana Gibran yang akan mendampingi Ganjar datang dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani terkait dengan survei. Namun Puan mengatakan akan mempertimbangkan Gibran jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi soal batas usia capres-cawapres, sehingga nantinya nama Gibran akan dibahas. DPD Pro Jokowi atau Projo Banten mengusulkan duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Dukungan ini merupakan hasil konverda DPD Projo Banten yang digelar di Kota Serang pada Sabtu 29 Juli lalu. Ketua DPD Projo Banten Zulhamedi mengatakan diskusi itu dilakukan oleh DPD dan DPC se-Banten. Projo Banten menilai Prabowo Subianto telah membuktikan kapasitas dan kapabilitasnya dalam pemerintahan melalui kerja-kerja sebagai Menteri Pertahanan sejak 2019, di mana keberanian, kualitas, komitmen, berikut dukungan rakyat terhadap Prabowo menjadi modal kuat untuk melanjutkan agenda-agenda kerakyatan dan legasi Presiden Jokowi. Untuk diketahui, LSI telah mengeluarkan hasil survei terbarunya pada Juli 2023. Dalam hasil survei, Gibran berada di urutan ke-6 dari 10 besar bursa cawapres. Gibran mengalahkan sejumlah tokoh nasional seperti Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan ex-Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Dengan demikian, Projo Banten meyakini hadirnya Prabowo dan Gibran dalam pemilu 2024 akan menghilangkan apatisme kaum muda terhadap politik. Alasan Projo Banten mendukung kedua tokoh itu karena Prabowo merupakan figur pemimpin yang mampu memberikan bimbingan, sementara Gibran adalah sosok pemuda energik harapan bangsa. Projo Banten juga menyadari perlu menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi tentang syarat usia minimal capres dan cawapres. Meski demikian, harapan dan perjuangan menghasilkan pasangan pemimpin yang ideal pada Pilpres 2024 tidak boleh pupus. Selain mengusulkan pasangan Prabowo Gibran, Konverda Projo Banten juga membahas target politik dengan membahas secara detail mengenai tantangan zaman 2024 hingga 2024.
Nama Gibran Rakabuming Raka bisa menghadirkan guncangan dahsyat di dunia perpolitikan tanah air jika lolos dalam pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Wali Kota Solo itu digadang gawang akan maju di Pilpres 2024 di tengah usaha mengubah batas minimum usia bakal calon presiden yang bisa maju. Saat ini masih ada dua bakal calon presiden yang belum menentukan siapa yang akan menjadi cawapres, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi pasangannya. Peluang Gibran maju sebagai bakal calon wakil presiden masih tergantung pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Seperti diketahui, sejumlah individu dan partai telah mengajukan peninjauan kembali soal batasan usia capres dan cawapres. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, batas usia minimal capres dan cawapres adalah 40 tahun. Sementara para penggugat meminta batas usia diturunkan menjadi 35 tahun. Sebagai catatan, Gibran akan genap berusia 35 tahun pada tanggal 1 Oktober tahun 2023. MK kabarnya sudah membuat keputusan dan tinggal mengumumkan. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menyebut, jika MK mengabulkan permohonan itu, maka nama Gibran paling berpotensi didorong maju sebagai bakal calon wakil presiden, bacawa pres, baik bagi Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Jika terjadi, hal itu akan menimbulkan gempa mahadahsyat yang mengubah konstelasi percaturan politik di Indonesia. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan, mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah. Ya, nah jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya, karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat, gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto, gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran, ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah, gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa, 35 tahun, itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo, ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD, lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga, atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik, atau Airlangga Hartarto. Baliho berukuran besar menampilkan wacana duet Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersanding dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Baliho besar yang terpampang di pusat kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Tepatnya baliho tersebut berada di perempatan Jalan Bandara Lamper KP, yang merupakan lokasi strategis di lokasi tersebut. Prabowo saat ini diusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR sebagai baca pres 2024. Sementara Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang akan dipasangkan dengan Capres PDIP Ganjar Pranowo. Adapun baliho berukuran 5x5 tersebut terpasang di papan iklan tepat di perempatan jalan menuju Bandara Komodo. Baliho Prabowo Subianto berpasangan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut menjadi perhatian publik, sebab terpasang di dekat traffic light kota Labuan Bajo.
Di bawah gambar Prabowo dan Gibran tertulis masyarakat NTT mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Menurut warga sekitar, baliho tersebut dipasang pada 3 hari lalu. Baliho tersebut dipasang sekitar saat subuh sehingga tak ada warga yang menyaksikannya. Diketahui baliho tersebut dipasang sekitar 3 hari yang lalu. Keterangan itu diungkapkan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Manggarai Barat Yosep Suhardi. Ia menyebut munculnya baliho Prabowo Gibran tersebut adalah hal biasa dalam politik. Apalagi Gibran adalah satu figur calon wakil presiden yang dilirik DPP Gerindra untuk mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, Gibran justru dikabarkan masuk dalam bursa cawapres untuk dipasangkan dengan capres dari partainya, yakni Ganjar Pranowo. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Saat ini ada 7 nama calon wakil presiden Ganjar Pranowo yang sebelumnya telah mengerucut 5 nama. 5 kelima kandidat tersebut adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terbaru Gibran masuk dalam bursa pendampingan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara AHY sudah tak lagi masuk dalam bursa. Mengenai hal tersebut, Gibran tak ingin berkomentar. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait dirinya yang digadang-gadang menjadi pendamping Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ia pun menolak halus terkait wacana tersebut. Gibran pun meminta lebih baik yang menjadi cawapres adalah orang-orang yang lebih senior daripada dirinya. Hal itu diungkapkan oleh Gibran saat ditemui di kantornya pada Jumat 18 Agustus 2023. Ia justru merasa Ganjar Pranowo akan menanggung kekalahan apabila dipasangkan dengan dirinya. Menurutnya masih banyak kandidat yang lebih senior yang layak untuk dipertimbangkan menjadi pendamping Ganjar. Gibran pun menambahkan bahwa dirinya belum cukup umur untuk maju menjadi cawapres. Diketahui bahwa wacana Gibran yang akan mendampingi Ganjar datang dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Terkait dengan hal tersebut, Gibran mengaku belum mengetahui terkait kabar itu. Diketahui bahwa Puan menyebut bahwa pihaknya akan mempertimbangkan Gibran sebagai calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Puan menyebut partainya sangat mencermati dinamika yang muncul saat ini, di mana putra sulung Presiden Joko Widodo itu masuk sebagai radar cawapres di sejumlah lembaga survei. Namun Puan mengatakan akan mempertimbangkan Gibran jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi soal batas usia capres-cawapres, sehingga nantinya nama Gibran akan dibahas. DPD Pro Jokowi atau Projo Banten mengusulkan duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Dukungan ini merupakan hasil konverda DPD Projo Banten yang digelar di Kota Serang pada Sabtu 29 Juli lalu. Ketua DPD Projo Banten Zulhamedi mengatakan diskusi itu dilakukan oleh DPD dan DPC se-Banten. Projo Banten menilai Prabowo Subianto telah membuktikan kapasitas dan kapabilitasnya dalam pemerintahan melalui kerja-kerja sebagai Menteri Pertahanan sejak 2019, di mana keberanian, kualitas, komitmen, berikut dukungan rakyat terhadap Prabowo menjadi modal kuat untuk melanjutkan agenda-agenda kerakyatan dan legasi Presiden Jokowi. Untuk diketahui, LSI telah mengeluarkan hasil survei terbarunya pada Juli 2023. Dalam hasil survei, Gibran berada di urutan ke-6 dari 10 besar bursa cawapres. Gibran mengalahkan sejumlah tokoh nasional seperti Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan ex-Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Dengan demikian, Projo Banten meyakini hadirnya Prabowo dan Gibran dalam pemilu 2024 akan menghilangkan apatisme kaum muda terhadap politik. Alasan Projo Banten mendukung kedua tokoh itu karena Prabowo merupakan figur pemimpin yang mampu memberikan bimbingan, sementara Gibran adalah sosok pemuda energik harapan bangsa.
Projo Banten juga menyadari perlu menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi tentang syarat usia minimal Capres dan Cawapres. Meski demikian, harapan dan perjuangan menghasilkan pasangan pemimpin yang ideal pada Pilpres 2024 tidak boleh pupus. Selain mengusulkan pasangan Prabowo Gibran, Konferda Projo Banten juga membahas target politik dengan membahas secara detail mengenai tantangan zaman 2024 hingga 2024. Nama Gibran Rakabuming Raka bisa menghadirkan guncangan dahsyat di dunia perpolitikan tanah air jika lolos dalam pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Wali Kota Solo itu digadang gawang akan maju di Pilpres 2024 di tengah usaha mengubah batas minimum usia bakal calon presiden yang bisa maju. Saat ini masih ada dua bakal calon presiden yang belum menentukan siapa yang akan menjadi cawapres, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi pasangannya. Peluang Gibran maju sebagai bakal calon wakil presiden masih tergantung pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Seperti diketahui, sejumlah individu dan partai telah mengajukan peninjauan kembali soal batasan usia capres dan cawapres. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, batas usia minimal capres dan cawapres adalah 40 tahun. Sementara para penggugat meminta batas usia diturunkan menjadi 35 tahun. Sebagai catatan, Gibran akan genap berusia 35 tahun pada tanggal 1 Oktober tahun 2023. MK kabarnya sudah membuat keputusan dan tinggal mengumumkan. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menyebut, jika MK mengabulkan permohonan itu, maka nama Gibran paling berpotensi didorong maju sebagai bakal calon wakil presiden, bacawa pres, baik bagi Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Jika terjadi, hal itu akan menimbulkan gempa mahadahsyat yang mengubah konstelasi percaturan politik di Indonesia. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan, mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah. Ya, nah jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya, karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat, gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto, gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran, ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah, gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa, 35 tahun, itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo, ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD. Lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga, atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik, atau Airlangga Hartarto. Baliho berukuran besar menampilkan wacana duet Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersanding dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Baliho besar yang terpampang di pusat kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Tepatnya baliho tersebut berada di perempatan Jalan Bandara Lamper KP, yang merupakan lokasi strategis di lokasi tersebut. Prabowo saat ini diusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR sebagai Baca Pres 2024. Sementara Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang akan dipasangkan dengan Capres PDIP Ganjar Pranowo.
Adapun baliho berukuran 5x5 tersebut terpasang di papan iklan tepat di perempatan jalan menuju Bandara Komodo. Baliho Prabowo Subianto berpasangan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut menjadi perhatian publik, sebab terpasang di dekat traffic light Kota Labuan Bajo. Di bawah gambar Prabowo dan Gibran tertulis masyarakat NTT mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Menurut warga sekitar, baliho tersebut dipasang pada 3 hari lalu. Baliho tersebut dipasang sekitar saat subuh sehingga tak ada warga yang menyaksikannya. Diketahui baliho tersebut dipasang sekitar 3 hari yang lalu. Keterangan itu diungkapkan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Manggarai Barat Yosep Suhardi. Ia menyebut munculnya baliho Prabowo Gibran tersebut adalah hal biasa dalam politik. Apalagi Gibran adalah satu figur calon wakil presiden yang dilirik DPP Gerindra untuk mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, Gibran justru dikabarkan masuk dalam bursa cawapres untuk dipasangkan dengan capres dari partainya, yakni Ganjar Pranowo. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Saat ini ada 7 nama calon wakil presiden Ganjar Pranowo yang sebelumnya telah mengerucut 5 nama. 5 kelima kandidat tersebut adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terbaru Gibran masuk dalam bursa pendampingan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara AHY sudah tak lagi masuk dalam bursa. Mengenai hal tersebut, Gibran tak ingin berkomentar. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka buka suara terkait dirinya yang digadang-gadang menjadi pendamping Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Ia pun menolak halus terkait wacana tersebut. Gibran pun meminta lebih baik yang menjadi cawapres adalah orang-orang yang lebih senior daripada dirinya. Hal itu diungkapkan oleh Gibran saat ditemui di kantornya pada Jumat 18 Agustus 2023. Ia justru merasa Ganjar Pranowo akan menanggung kekalahan apabila dipasangkan dengan dirinya. Menurutnya masih banyak kandidat yang lebih senior yang layak untuk dipertimbangkan menjadi pendamping Ganjar. Gibran pun menambahkan bahwa dirinya belum cukup umur untuk maju menjadi cawapres. Diketahui bahwa wacana Gibran yang akan mendampingi Ganjar datang dari Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Terkait dengan hal tersebut, Gibran mengaku belum mengetahui terkait kabar itu. Diketahui bahwa Puan menyebut bahwa pihaknya akan mempertimbangkan Gibran sebagai calon wakil presiden atau cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Puan menyebut partainya sangat mencermati dinamika yang muncul saat ini, di mana putra sulung Presiden Joko Widodo itu masuk sebagai radar cawapres di sejumlah lembaga survei. Namun Puan mengatakan akan mempertimbangkan Gibran jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi soal batas usia capres-cawapres, sehingga nantinya nama Gibran akan dibahas. DPD Pro Jokowi atau Projo Banten mengusulkan duet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka maju sebagai capres dan cawapres di Pilpres 2024. Dukungan ini merupakan hasil konverda DPD Projo Banten yang digelar di Kota Serang pada Sabtu 29 Juli lalu. Ketua DPD Projo Banten Zulhamedi mengatakan diskusi itu dilakukan oleh DPD dan DPC se-Banten. Projo Banten menilai Prabowo Subianto telah membuktikan kapasitas dan kapabilitasnya dalam pemerintahan melalui kerja-kerja sebagai Menteri Pertahanan sejak 2019, di mana keberanian, kualitas, komitmen, berikut dukungan rakyat terhadap Prabowo menjadi modal kuat untuk melanjutkan agenda-agenda kerakyatan dan legasi Presiden Jokowi. Untuk diketahui, LSI telah mengeluarkan hasil survei terbarunya pada Juli 2023. Dalam hasil survei, Gibran berada di urutan ke-6 dari 10 besar bursa cawapres. Gibran mengalahkan sejumlah tokoh nasional seperti Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan ex-Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa. Dengan demikian, Projo Banten meyakini hadirnya Prabowo dan Gibran dalam pemilu 2024 akan menghilangkan apatisme kaum muda terhadap politik. Alasan Projo Banten mendukung kedua tokoh itu karena Prabowo merupakan figur pemimpin yang mampu memberikan bimbingan, sementara Gibran adalah sosok pemuda energik harapan bangsa.
Projo Banten juga menyadari perlu menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi tentang syarat usia minimal Capres dan Cawapres. Meski demikian, harapan dan perjuangan menghasilkan pasangan pemimpin yang ideal pada Pilpres 2024 tidak boleh pupus. Selain mengusulkan pasangan Prabowo Gibran, Konferda Projo Banten juga membahas target politik dengan membahas secara detail mengenai tantangan zaman 2024 hingga 2024. Nama Gibran Rakabuming Raka bisa menghadirkan guncangan dahsyat di dunia perpolitikan tanah air jika lolos dalam pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Wali kota Solo itu digadang gawang akan maju di Pilpres 2024 di tengah usaha mengubah batas minimum usia bakal calon presiden yang bisa maju. Saat ini masih ada dua bakal calon presiden yang belum menentukan siapa yang akan menjadi cawapres, yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Anies Baswedan yang diusung Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjadi pasangannya. Peluang Gibran maju sebagai bakal calon wakil presiden masih tergantung pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Seperti diketahui, sejumlah individu dan partai telah mengajukan peninjauan kembali soal batasan usia capres dan cawapres. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, batas usia minimal capres dan cawapres adalah 40 tahun. Sementara para penggugat meminta batas usia diturunkan menjadi 35 tahun. Sebagai catatan, Gibran akan genap berusia 35 tahun pada tanggal 1 Oktober tahun 2023. MK kabarnya sudah membuat keputusan dan tinggal mengumumkan. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menyebut, jika MK mengabulkan permohonan itu, maka nama Gibran paling berpotensi didorong maju sebagai bakal calon wakil presiden, bacawa pres, baik bagi Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Jika terjadi, hal itu akan menimbulkan gempa mahadahsyat yang mengubah konstelasi percaturan politik di Indonesia. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Karena itu ada lebih ada kurangnya masing-masing, ya. Kemudian kalau soal pemenangan, sebetulnya kalau kita mau tambahkan, mungkin ada satu variabel lagi yang bisa berpengaruh terhadap kasus Prabowo Subianto, yaitu mencari jalan tengah. Ya, nah jalan tengah ini diperkirakan adalah Gibran Rakabuming, ya, karena dia bukan Golkar, dia bukan juga PAN, dia bukan Demokrat, gitu. Intinya bukan dari mereka-mereka yang bergabung dalam koalisi pemenangan Prabowo Subianto, gitu. Nah, sebetulnya kalau bicara Gibran, ada satu kelebihannya lagi kalau bicara variabel pemenangan, yaitu dia berasal dari Jawa Tengah, gitu. Di mana suara Jawa Tengah itu memang di satu sisi adalah basis PDI Perjuangan, tapi bisa dikatakan juga bahwa itu adalah basisnya Joko Widodo, ya. Nah, jadi ada harapan kalau misalnya Gibran menjadi wakilnya Prabowo Subianto, maka kemudian separuh suara Jawa Tengah, separuh suaranya Ganjar itu bisa diambil atau bisa direbut, ya. Menurut saya itu satu kalkulasi elektoral juga. Cuman ya belum diputuskan karena barangkali menunggu Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah kemudian permohonan kemarin itu bisa maju usia berapa 35 tahun itu dikabulkan atau tidak. Jadi mungkin dalam kasus Pak Prabowo ini ada satu variabel lagi, yaitu variabel Mahkamah Konstitusi, menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau keputusan Mahkamah Konstitusi sudah keluar, ya saya rasa itu sudah dekat lah dengan pengambilan keputusan. Jadi urutannya yang paling cepat ngambil keputusan mengenai wakil ini susul dengan dan sosoknya adalah Mahfud MD, lalu yang paling akhir adalah kubunya Prabowo, begitu ya. Entah Gibran, entah Erik, entah Airlangga, atau nama-nama yang lain. Tapi hemat saya kisarannya antara tiga itu, Gibran, Erik, atau Airlangga Hartarto. Baliho berukuran besar menampilkan wacana duet Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bersanding dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Baliho besar yang terpampang di pusat kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT. Tepatnya baliho tersebut berada di perempatan Jalan Bandara Lamper KP, yang merupakan lokasi strategis di lokasi tersebut. Prabowo saat ini diusung Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya KKIR sebagai Baca Pres 2024. Sementara Gibran Rakabuming Raka digadang-gadang akan dipasangkan dengan Capres PDIP Ganjar Pranowo.
Adapun baliho berukuran 5x5 tersebut terpasang di papan iklan tepat di perempatan jalan menuju Bandara Komodo. Baliho Prabowo Subianto berpasangan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo tersebut menjadi perhatian publik, sebab terpasang di dekat traffic light Kota Labuan Bajo. Di bawah gambar Prabowo dan Gibran tertulis masyarakat NTT mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Menurut warga sekitar, baliho tersebut dipasang pada 3 hari lalu. Baliho tersebut dipasang sekitar saat subuh sehingga tak ada warga yang menyaksikannya. Diketahui baliho tersebut dipasang sekitar 3 hari yang lalu. Keterangan itu diungkapkan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Manggarai Barat Yosef Suhardi. Ia menyebut munculnya baliho Prabowo Gibran tersebut adalah hal biasa dalam politik. Apalagi Gibran adalah satu figur calon wakil presiden yang dilirik DPP Gerindra untuk mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, Gibran justru dikabarkan masuk dalam bursa cawapres untuk dipasangkan dengan capres dari partainya, yakni Ganjar Pranowo. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Saat ini ada 7 nama calon wakil presiden Ganjar Pranowo yang sebelumnya telah mengerucut 5 nama. 5 kelima kandidat tersebut adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Panglima TNI Andika Perkasa, dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Terbaru Gibran masuk dalam bursa pendampingan dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko Polhukam Mahfud MD. Sementara AHY sudah tak lagi